satu kelalaian kecil, ribuan ton besi meluncur tak terkendali. Sobat muda, belum kering dari ingatan kita tentang kecelakaan kereta api yang baru saja terjadi. Belasan penumpang yang hanya ingin pulang ke rumah dan bertemu sanak keluarga harus kehilangan nyawa. Mengapa sejarah pahit ini terus berulang? Ya, berulang. Kecelakaan ini bukanlah yang pertama. Indonesia memiliki catatan kelam kecelakaan kereta api yang bahkan sulit untuk dicerna oleh akal sehat. Apakah human error, kegagalan teknis, atau ada benang merah yang belum putus sejak puluhan tahun lalu? Sobat muda, mari kita ulas sejarah kelam kecelakaan kereta api di Indonesia. Menurut catatan sejarah, kecelakaan kereta api di Indonesia sudah dimulai lebih dari 80 tahun yang lalu, saat teknologi masih jauh tertinggal. Tepatnya pada 22 Desember 1944 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kereta pengangkut penumpang dan hasil bumi melaju dari Bukit Tinggi menuju Padang Panjang melewati jalur pegunungan yang curam. Saat menuruni lintasan, sistem pengereman gagal berfungsi. Alhasil, kereta meluncur tak terkendali hingga keluar dari rel dan terguling ke jurang. Kala itu masyarakat mendengar suara dentuman besar dari lembah. Saat mereka datang, pemandangan mencekam menyambut. Banyak korban terjepit gerbong kayu yang hancur. Proses evakuasi korban pun sangat sulit karena akses medan pegunungan dan alat penyelamatan yang terbatas. Tercatat ada sekitar 200 orang meninggal dunia. Peristiwa ini pun dikenal sebagai salah satu kecelakaan kereta pertama paling mematikan di Indonesia. Selanjutnya adalah kecelakaan kereta api yang legendaris. Kisahnya bahkan difilmkan dengan judul Tragedi Bintaro dan menjadi inspirasi terciptanya lagu berjudul 1910 karya musisi legendaris Iwan Fals. Terjadi pada 19 Oktober 1987 di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Ini adalah tragedi kecelakaan kereta api paling kelam dalam catatan sejarah Indonesia modern. Kala itu kereta api dengan nomor KA225 jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang bertabrakan dengan KA220 jurusan Tanah Abang Merak di jalur yang sama. Ya, jalur yang sama sobat muda. Tidak seperti sekarang yang memiliki jalur rel ganda. Dahulu banyak jalur kereta yang hanya memiliki satu rel yang digunakan secara bergantian. Saat kecelakaan terjadi, kedua kereta sama-sama melaju cukup cepat dan bertabrakan frontal. Dua kereta api penumpang adu banteng kepala ke kepala. Benturan menyebabkan gerbong depan hancur total dan banyak penumpang yang terjepit hingga terbakar. Tercatat ada 156 korban meninggal dan ratusan korban luka-luka. Penyebab utama terjadinya kecelakaan ini adalah human error. Ya, kesalahan komunikasi antar petugas stasiun, kelalaian dalam pengaturan sinyal, dan sistem keselamatan yang belum modern. Dahsyatnya benturan tidak hanya menghancurkan baja kereta, tetapi juga melemparkan apapun yang ada di dalamnya hingga ke permukiman warga di sekitar rel. Sebuah pagi yang tenang berubah menjadi pemandangan mencekam yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga Pondok Betung. Sobat muda, tragedi ini menjadi yang paling kelam karena saat itu sudah ada media visual yang melaporkan langsung di lokasi kejadian. Televisi nasional menayangkan gambar gerbong yang hancur dan bertumpuk dengan korban, visual yang sangat mengguncang masyarakat Indonesia kala itu. Selanjutnya adalah kecelakaan Ratu Jaya Depok, menjadi salah satu kecelakaan yang mengerikan di Jabodetabek. Pada 2 November 1993 di Depok, Jawa Barat, dua kereta rel listrik atau KRL bertabrakan di tikungan daerah Ratu Jaya saat jalur menuju Bogor masih tunggal atau satu jalur. Karena tikungan yang tajam, kedua masinis terlambat melihat satu sama lain. Alhasil, benturan terjadi, adu banteng antar KRL yang membuat banyak penumpang terlempar keluar gerbong. Tercatat ada sekitar 20 orang korban meninggal dan ratusan korban mengalami luka. Terakhir yang paling baru dan masih segar di ingatan kita, tragedi kecelakaan kereta Bekasi Timur. Tepat tanggal 27 April 2026 di Bekasi Timur, Jawa Barat. KRL PLB 5568A relasi Kampung Bandan Cikarang sedang berhenti di jalur 1 stasiun Bekasi Timur karena adanya kendala di jalur depan, di mana ada rangkaian KRL lain dari arah berlawanan yang menabrak sebuah taksi listrik yang mogok di perlintasan.
Saat sedang berhenti dalam posisi diam menunggu sinyal aman, KA Argo Bromo Anggrek, relasi Gambir Surabaya Pasar Turi, datang dari arah Jakarta dan menghantam bagian belakang KRL tersebut. Tabrakan ini menyebabkan kerusakan parah di gerbong khusus wanita yang berada di posisi paling belakang. Operasi penyelamatan dan evakuasi berlangsung semalaman dan dilakukan oleh tim gabungan seperti Damkar, KAI, KCI, kepolisian dan tenaga medis yang dikoordinasi oleh Basarnas. Tercatat ada 15 korban meninggal dunia dan 88 korban luka-luka. Kendala teknis eksternal yakni terjadinya tabrakan KRL dengan taksi yang menyebabkan jalur tidak steril dan memaksa KRL berhenti darurat di stasiun Bekasi Timur, disusul dengan kegagalan sistem persinyalan karena tidak bisa mendeteksi keberadaan KRL yang berhenti sehingga sinyal KA Argo Bromo Anggrek tetap hijau atau adanya kesalahan manusia atau human error dalam komunikasi yang membiarkan KA Argo Bromo Anggrek masuk ke jalur yang sama dengan kecepatan tinggi. Kombinasi dari kendala ini menjadi poin utama penyebab kecelakaan tragis di stasiun Bekasi Timur. Sejarah kecelakaan kereta di Indonesia adalah rangkaian benang merah yang menunjukkan bahwa satu kelalaian kecil bisa berdampak pada ratusan nyawa. Dari tragedi Padang Panjang, Bintaro, Ratu Jaya Depok hingga Bekasi Timur, kita diingatkan bahwa keselamatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Peristiwa kecelakaan ini menjadi pengingat bahwa keselamatan bukan sekadar kecanggihan teknologi, tetapi juga perpaduan antara sikap disiplin dan koordinasi yang baik. Karena jika lalai sedikit, walau hanya sedetik, nyawa manusia yang dipertaruhkan dalam setiap perjalanannya.